Nah, malam hari ini kita akan lanjut kepada pembahasan kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 34. Nah, ini menarik juga nih karena ini banyak tentang keturunan, gitu ya. Banyak tentang keturunan, mulai dari keturunan Abraham dari Keturan ya. Ini agak salah ketik nih, ini ya. Keturunan Abraham dari Ketura, Abraham meninggal dan dikuburkan, keturunan Ismail, Esau dan Yakub. Jadi ada 4 perikop yang kita bahas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dalam doa. Karena bulan ini adalah bulan kitab suci nasional dalam gereja Katolik, maka kita akan mendaraskan doa melalui ayat-ayat kitab suci. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusaknya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ini kita lanjut kita baca dulu KGK 28 ya. Sejak
kala manusia menyatakan melalui pandangan, iman, dan pola tingkah laku religius, seperti doa, kurban, upacara, dan meditasi. Atas berbagai cara, usaha mereka untuk menemukan Allah. Cara pengungkapan itu tidak selalu jelas artinya, tetapi terdapat sekian umum di antara segala bangsa manusia, sehingga manusia dapat disebut sebagai makhluk religius. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Luar biasa bagaimana Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pola hidup manusia itu untuk mencari Allah, gitu ya, mencari kebahagiaan. Dan di KGK 27 minggu lalu ya kita tahu bahwa kebahagiaan itu hanya dapat ditemukan dalam Allah. Gitu. Tapi nalurinya manusia itu mencari kebahagiaan, gitu ya. Dan untuk cari kebahagiaan ya carilah Allah, gitu. Sebab Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Nah, mari kita baca perikop malam hari ini. Pasal malam hari ini pasal 25 ya. Seperti biasa, saya akan bacakan ayat yang nomor ganjil, dan saya minta tolong mungkin salah satu dari teman-teman Bapak Ibu di Google Meet untuk membacakan ayat yang nomor genap. Kejadian 25 ayat 1 sampai 34. Saya jadikan satu judul perikopnya, ya. Padahal ada 4 perikop sebenarnya, tapi saya jadikan satu, keturunan Ketura, Ismail, dan Ishak. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela di dalam padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdiel, Mibsam, Mishama, Duma, Masa. Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham.
Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Hari ini kita bahas Kejadian 25 ayat 1 sampai 34. Seperti biasa nanti sampai jam 8. Silakan mungkin kalau ada yang mau sharing, ada yang mau kesaksian atau ada yang mau bertanya juga boleh. Ya. Tes. Oh, silakan kok. Jelas ya? Sangat jelas. Ya duluan lah, soalnya ini takut gua pergi. Ini banyak sih yang bisa diambil, banyak banget sih. Cuman kayaknya saya sharing satu aja lah. Satu yang ini ayat ke-9. Ya, jadi ketika Abraham meninggal, terus dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Ya, itu terutama yang ditulis itu Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpela di padang Efron dan sebagainya. Jadi ini ada pesan profetik ya di sini. Selama hidup Abraham itu Ishak dan Ismail itu selalu terpisah ya. Nggak tahu ya kalau misalkan selalu bertengkar gitu, saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas beda jalan aja lah itu. Tapi ketika Abraham meninggal, mereka berdua bersama-sama berjalan bersama-sama menguburkan Abraham. Nah, pesan profetiknya itu apa sih? Jadi waktu itu kan, waktu Jazz yang saya bagikan itu, saya kan pernah sharing ya. Jadi awal Yesus lahir ke bumi dengan terakhir itu Yesus itu berada di palungan ya, dibaringkan di palungan, dan terakhir itu
eh, amanat agung. Nah, apa sih pesan profetiknya gitu? Yesus itu dibaringkan di palungan. Palungan itu kan tempat makan buat keledai ya. Palungan itu tempat makan buat keledai. Jadi awal Yesus datang ditaruh di situ. Nah, setelah itu menjelang akhir pelayanan Yesus, kita lihat di Markus 11 ayat 1 sampai 2 itu. Jadi ketika itu Yesus dan murid-muridnya itu mau pergi ke Yerusalem gitu. Terus Yesus memerintahkan murid-muridnya, coba itu bawa itu keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Jadi Yesus itu spesifik, detail, carinya keledai muda yang belum pernah ditunggangi gitu. Nah, itu menjelang akhir pelayanannya, menjelang Yesus disalibkan gitu. Nah, apa sih maksud dengan keledai itu? Keledai yang belum pernah ditunggangi itu kan sama aja itu adalah keledai liar gitu. Nah, kita tahu di Kejadian 16 itu ayat 11 sampai 12, Ismail itu disebut sebagai keledai liar. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memang benar-benar datang ke bumi itu menyelamatkan semua orang. Jadi benar-benar semua orang, bukan hanya umat pilihan, bukan hanya umat Kristiani, tapi juga Ismail pun, Yesus itu ingin menyelamatkan Ismail. Makanya kenapa di awal itu diletakkan di palungan, terus menjelang akhir dia harus menunggangi keledai liar gitu. Nah, keledai liar itu kalau sudah ditundukkan gitu istilahnya ya, dia itu akan menjadi loyal gitu, menjadi setia gitu. Jadi Tuhan tuh mau ngomong di saat akhir nih, sebelum nanti Ishak dan Ismail berjalan beriringan, Tuhan itu akan memakai bangsa-bangsa dari Ismail. Karena kan Tuhan itu menunggangi keledai liar, Tuhan ya mungkin dalam tanda kurung juga Tuhan akan memakai itu keledai liar, memakai bangsa-bangsa dari Ismail gitu. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Ya, itu juga ada peran dari kita. Apa itu? Yaitu amanat agung gitu. Kita harus menyebarkan kebenaran Injil sampai ke penjuru dunia, sampai semua bangsa bertekuk lutut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu benar-benar amanat agung. Jadi pelayanan yang sudah pasti disertai Tuhan sampai akhir zaman itu hanyalah amanat agung gitu. Tuhan bilang ketika menyampaikan itu amanat agung itu, jadikan semua bangsa muridku itu, Tuhan bilang aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman gitu. Jadi pelayanan yang benar-benar 100% dijamin sama Tuhan sampai akhir zaman itu adalah pelayanan amanat agung. Jadi menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi itu pesan profetik yang bisa kita gali, yang bisa kita dapat dari ayat 9 ya, apa yang Abraham meninggal itu. Yakin pada akhirnya Ishak dan Ismail, keturunan Ishak dan keturunan Ismail, baik daging maupun secara rohani, endingnya pasti akan berjalan beriringan, karena
Yesus juga kan memakai ya dalam kurung menunggangi keledai liar itu memakai juga bukan hanya kita tapi juga bangsa dari Ismail untuk kemuliaan dia gitu sih. Itu aja bro, thank you. Terima kasih Ko Peter. Ini kesinambungan benang merah yang luar biasa ya antara apa yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru. Luar biasa. Terima kasih. Yang baru bergabung selamat datang. Malam hari ini kita sedang membahas Kejadian 25. Ini sampai jam 8. Siapa tahu ada yang mau sharing, ada yang mau tanya, atau ada yang mau kesaksian, monggo dipersilahkan. Gitu ya. Jangan malu-malu. Gitu ya. Tadi kalau nggak salah ada Kak Nong ya dari Atambua ya. Kalau saya tidak salah ya. Selamat datang. Luar biasa dari Atambua. Monggo silakan yang lain. Siapa tahu ada yang mau sharing, mau kesaksian, atau mau bertanya. Sebelumnya saya izin dulu sebentar ya. Beberapa detik saja untuk ke belakang dulu sebentar. Tapi yang mau sharing, monggo silakan langsung saja berbicara. Saya sebentar dulu ke belakang. Beberapa detik saja. Ayo, ada yang mau sharing? Jangan malu-malu dari ayatnya itu loh. Nggak apa-apa kalau bertanya juga. Ada? Yelin mungkin ya. Monggo silakan, ada lagi yang mau sharing. Mungkin mau bertanya juga bisa. Kira-kira ada pertanyaan ini kenapa begitu, kenapa begini. Oh sebentar. Seperti ini ya, seperti minggu lalu itu kita membahas Kejadian 24. Tapi memang yang saya bahas itu cuma 2 saja gitu ya. Jadi minggu lalu itu masih banyak sekali yang belum dibahas. Gitu ya. Kejadian 24 itu. Nah, ini mungkin ini bisa lebih banyak dibahas semoga. Ada? Nggak usah malu-malu. Ya. Halo, Kak. Oh, halo Devi. Silakan deh. Ada yang mau ini sharing kesaksian monggo. Oke, jadi sebenarnya mau sharing dan juga mungkin minta saran-saran daripada tetua-tetua yang ada di sini gitu sih. Oke, jadi beberapa tahun terakhir ini ya terutama saat bekerja pasti saya punya banyak pergumulan lah istilahnya gitu. Dan terutama proyek yang sedang saya kerjakan sekarang itu tuh untuk mengubah kebiasaan jelek menjadi bagus gitu. Jujur, kerjaan seperti ini
sebenarnya challenging, enak, tapi juga kurang cocok sebenarnya bagi aku sendiri gitu. Karena dengan mengubah yang baik, belum tentu orang yang ingin diubah itu merasakan tujuan yang sama gitu. Bahkan orang itu mungkin berpendapat, apa sih ini orang nyusahin banget gitu lah. Dan banyaklah omongan-omongan di belakang yang lain gitu. Jujur ya, aku tuh overthinking banget gitu lah. Jadi kadang tuh kerja merasa nggak enak gitu. Tetapi berkat ikut kursus kitab suci inilah, terutama yang minggu kemarin, Kejadian 24, itu ada suatu perikop yang ini Kak, Tuhan Allahku Abraham, buat kiranya tercapai tujuanku pada hari ini gitu. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham gitu. Aku merasa kayak terpanggil ya, kayak oh aku tuh nggak perlu takut gitu. Ngerasa nggak enak tuh ya oke gitu. Karena ya Tuhan akan mencapaikan tujuanku pada hari ini gitu. Jadi merasa seperti lebih dikuatkan gitu. Itu sih yang aku pingin sharing gitu. Dan walaupun ada beberapa hari juga yang aku tetap merasa down kayak gitu. Nah mungkin teman-teman di sini punya petuah-petuah untuk gimana ya supaya caranya biar nggak terlalu takut gitu. Percaya aja gitu gimana sih gitu. Karena kan apa ya, mudah diucapkan tapi susah untuk diimplementasikan gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Devi. Itu ya, firman Tuhan memberikan kekuatan memang. Nah, jadi mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberikan masukan kepada Devi tadi kan, gimana caranya supaya kita bisa tetap terus kuat gitu, terus menjalankan memang apa yang benar di dalam kehidupan kita ya. Mungkin ada yang mau memberikan petuah-petuahnya. Kira-kira seperti apa? Ada mungkin yang mau memberi masukan? Nah, kalau kasus Devi ini memang saya ini ya, itu ikut terus just pasti firman Tuhan mengubahkan. Memang kok dari saya pribadi sih agak susah membandingkan dengan saya gitu ya, karena saya orangnya cuek masalahnya gitu, jadi tidak terlalu banyak ambil pusing, apalagi kalau misal ada orang yang nggak suka sama saya, ada orang yang ngomongin atau gimana, itu saya secara pribadi gitu ya, itu memang tidak, agak sedikit cuek gitu ya, tidak terlalu banyak ambil pusing tentang itu semua. Itu saya secara pribadi. Tapi kalau sudah misal saya melalaikan tanggung jawab, itu baru yang saya kepikiran itu begitu, atau saya tidak mengerjakan tanggung jawab dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan, nah itu baru kepikiran. Tapi kalau misal ada yang ngomongin atau ada yang nggak suka gimana, itu memang saya tidak terlalu banyak ambil pusing tentang itu ya. Nah jadi memang posisi saya agak susah memberikan masukan begitu ya. Cuman cuma saya mau mengasih masukan mungkin general ya, tentang bagaimana kita terus melangkah gitu ya. Kita dalam menjalani apapun kan pasti ada halangan, apapun itu. Apalagi kalau kita mau capai cita-cita, misalnya kita mau capai panggilan yang Tuhan mau, kita mau lakukan yang baik, itu pasti ada halangan. Itu pasti tidak mudah. Dan masing-masing orang itu punya halangannya masing-masing. Nah, saya itu punya halangan nervous. Nervous itu halangan saya terbesar. Gitu. Dalam kehidupan saya. Mau menjalani hal yang baru itu pasti itu halangan saya terbesar. Gitu. Saya jujur bukan tipe orang yang mudah untuk mencoba hal yang baru. Gitu. Jujur saja, saya bukan tipe orang mudah mencoba hal yang baru.
Misal contoh saja yang paling tren sekarang Instagram gitulah. Instagram itu kan tren sekali ya di zaman ini ya. Tapi seorang Albert itu sampai sekarang tidak pernah memakai Instagram gitu dan tidak pernah tertarik untuk mencoba Instagram. Karena saya emang tipe orang yang tidak mudah untuk menerima hal yang baru, tidak mudah untuk melakukan hal yang baru gitu. Karena banyak pertimbangan. Bahkan untuk mau pakai Instagram saja banyak pertimbangan. Nah, akhirnya saya ujung-ujung nggak pakai juga Instagram gitu kan, karena pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, tapi setiap orang punya ininya masing-masing. Setiap orang punya halangannya masing-masing, gitu ya. Misal kayak sekarang saya sedang merencanakan studi lanjut, gitu ya. Salah satu halangannya adalah hilangnya gairah untuk melanjutkan studi itu. Padahal saya tahu saya harus menjalankan studi itu. Mau dilihat dari sudut pandang rohani ataupun duniawi, saya harus menjalankan studi lanjut itu. Gitu. Tapi ketika kehilangan gairah ini yang membuat saya agak sedikit tersendat ternyata dalam menjalankan studi lanjut ini. Gitu ya. Nah, tapi apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melihat lagi mimpi yang ada di sana. Itu yang pertama mungkin. Ya, selain paksa gitu ya. Saya melihat lagi mimpi yang ada di sana. Gitu. Saya melihat lagi, wah seandainya riset dari studi lanjut saya ini berhasil, bisa diimplementasikan khususnya bagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan, daerah-daerah penjuru-penjuru Indonesia ini, ujung-ujung Indonesia ini gitu ya. Itu ada satu kebanggaan lagi tersendiri. Gitu. Muncul lagi gairah untuk jalan lagi di sana. Muncul lagi gairah untuk jalan lagi di sana. Untuk bisa memulai diri kita jalan lagi ke sana. Gitu ya. Nah, mungkin juga apalagi mendidik orang. Wah, mendidik orang itu yang paling susah. Mendidik orang itu yang paling susah. Karena kita mendidik manusia. Gitu ya. Yang egonya besar, yang perasaannya dominan, susah diatur. Manusia itu dari dulu itu memang tabiatnya susah diatur. Dari zaman Adam dan Hawa itu manusia tabiatnya susah diatur. Gitu. Dan itu sampai sekarang. Gitu. Cuman pada akhirnya begini, kita bertanya lagi, kenapa kok aku menjalani ini? Gitu. Kenapa kok aku menjalani ini? Apa alasan aku memutuskan untuk memulai menjalankan ini? Dan apa yang final result gitu ya. Saya bukan ngomong hasil jangka pendek gitu, tapi jangka panjangnya jauh di sana yang pengen diraih, pengen dicapai itu kira-kira apa? Dan apa yang terjadi kalau itu terwujud? Begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memang satu sisi ya, salah satu hal yang menghalangi manusia adalah perasaan kita. Itu satu sisi memang banyak menghalangi kita untuk mengerjakan sesuatu. Perasaan kita. Contoh apa? Males. Misalnya gitu ya, aduh aku males. Wah aku udah nggak mood lagi. Wah aku udah males lagi ngejalanin ini. Udah nggak nyaman. Udah nggak apa gitu ya. Itu kan sebenarnya menurut saya ya, dimensinya dimensi perasaan gitu loh. Seringkali bukan atas dasar rasional, ya, tapi dimensinya dimensi perasaan. Dan kalau kita coba berpikir lagi, misal kita diomongin orang, lalu kita ada orang yang nggak suka, secara rasional ruginya buat saya apa? Apakah saya akan mengalami penurunan jabatan misal seperti itu? Atau apa? Nah, itu mungkin satu sisi kita perlu kembali lagi kepada pada dimensi rasional. Gitu. Kira-kira kenapa? Apa? Kalau memang aku dibegitukan sama orang, ya ruginya buat aku apa? Tapi kan aku
jadinya kesel. Itu kan masuk lagi ke dimensi perasaan gitu loh, bukan lagi dimensi rasional. Gitu. Aku kesel digituin terus. Itu kan dimensi perasaan, bukan dimensi rasional. Gitu ya. Kayak saya apa ngasuh ponakan-ponakan saya juga gitu. Anak-anak itu juga kan begitu. Sama saudara saling iri-irian itu juga ya ada wajarnya juga gitu ya. Namanya anak-anak apalagi gitu kan. Ketika abangnya yang SD gitu ya melihat misal iri dengan adiknya yang baru balita gitu ya. Mesti saya tanya, kamu kok digituin sama adik, rugimu apa? Saya kembalikan ke dimensi rasional gitu loh. Tapi saya juga nggak tahu ini benar atau tidak ya untuk anak-anak ya. Tapi saya selalu begitu, maksudnya rugimu apa? Gitu. Namamu jadi jelek, enggak kan? Nilaimu jadi jelek, enggak kan? Makanan malammu jadi berkurang, enggak kan? Kamu enggak dibayar sekolahmu, enggak kan? Rugimu apa? Tapi kan aku kan kesel lah, seringkali kita manusia begitu. Dimensi perasaannya terlalu besar akhirnya menghalangi hal-hal yang sesungguhnya rasional untuk bisa kita lebih pertimbangkan dalam memutuskan segala sesuatu gitu. Itu mungkin saya. Tapi kembali lagi ini agak agak kurang relevan mungkinnya karena saya tipenya cuek gitu. Saya tipenya sebenarnya cuek dan tipenya mungkin ya cenderung rasional lah untuk melihat segala sesuatu mungkin daripada perasaan gitu ya. Nah, itu tapi kalau saya, makanya mungkin di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu yang mau menambahkan juga boleh. Semoga menjawab. Tapi yang pasti adalah ya tadi yang sudah Devi bilang bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Janji Tuhan Yesus pada kita kan, pada murid-muridnya dan kepada kita adalah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, itu sudah itu janji Tuhan sama kita. Dan seringkali mungkin kita tidak sadar atas penyertaan Tuhan itu. Dan dalam kisah Alkitab pun kita juga sering baca. Bagaimana Tuhan menyertai umatnya tanpa mereka sadar bahwa Tuhan menyertai umatnya. Itu banyak itu. Minggu-minggu lalu kita beberapa kali pernah bahas itu. Tentang Nuh kita pernah bahas tentang itu sedikit. Tentang Sarah kita pernah bahas itu juga. Bagaimana Tuhan menyertai umatnya tanpa disadari oleh manusianya, oleh umatnya itu sendiri. Adalah bagian kita sekarang bahwa kita menyadari itu. Tuhan bersama-sama dengan aku. Ya. Dan alangkah baiknya yang saya pernah bilang nggak di sini ya, kita biasakan curahkan semua isi hati kita sama Tuhan. Itu kalau saya. Jadi berdoa itu bukan hanya formalitas untuk yang penting aku udah doa lah hari ini, enggak. Atau yang penting aku doa hafalan gitu, enggak. Tapi kita biasakan untuk mencurahkan isi hati kita. Karena dalam kitab suci juga tertulis kan, roh itu menuntun kita untuk berdoa mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi mengeluh dalam doa enggak ada masalah. Justru baik menurut saya. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Yesus pun juga pernah mengeluh dalam doanya dalam taman saat berada di taman Getsemani. Ya, kalau bisa ya Bapa, aku nggak ngalami ini. Nah, itu kan bentuk curahan isi hati Yesus kepada Bapa di sorga. Tapi kehendakmu saja yang terjadi. Nah, itu mungkin yang lebih praktisnya itu ya. Kita utarakan semua perasaan kita sama Tuhan. Ya paling itu. Semoga menjawab dan semoga memberkati. Mungkin siapa lagi yang mau menambahkan juga boleh. Atau mau men-sharingkan yang lain. Memberikan kesaksian atau mau bertanya tentang hal yang lain juga. Monggo, masih ada waktu ya. Sampai jam 8. Mungkin saya mau nambahin aja kali ya. Ya, kalau bisa dibilang ya, kalau orang ngomongin kita atau kita mengalami hal-hal yang mudah dan membuat kita jadi banyak pikiran gitu ya, apalagi terhadap orang-orang yang mungkin
perkataannya, perbuatannya, atau sikapnya yang bikin kita nggak nyaman. Mungkin itu bisa dari orang tua, itu biasanya datangnya dari orang-orang sekitar kita sih yang nggak jauh dari kita gitu. Nah, kalau kalau menurut aku yang begitu-begitu akan sering kok kita kita temui ya, dan nggak bisa juga kita hindarin gitu. Di mana aja bisa terjadi gitu ya. Jadi balik lagi ke siapa? Ke kitanya sih gitu. Kita meresponinya kayak apa? Nah, kita harus bersikap kayak apa? Nah, itu yang jadi reaksi kita, karena apapun bisa terjadi dari pihak luar. Tapi kalau respon kita benar, kalau kita bersikap yang benar, aku rasa itu nggak akan mengganggu kita. Tapi bagaimana supaya respon kita menjadi benar? Nah, balik lagi, kita harus punya pondasi yang benar. Jadi nggak membuat kita gampang untuk terpengaruh ucapan yang bikin kita sakit hati, atau gampang terpengaruh pada perkataan yang ngebully, atau mungkin orang bisa melontarkan perkataan jujurnya dia terhadap kita bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kita bisa melihatnya itu dari sudut pandang yang oh iya itu untuk membangun saya. Nah, kita juga perlu dengar, bukan hanya puji-pujian aja yang perlu kita dengar. Kita juga perlu masukan dari orang sekitar kita tentang diri kita, dan itu perlu. Jadi nggak bisa, kita harus fair loh. Gitu, maksudnya kita harus fair gitu. Maksudnya kita harus satu sisi kita menerima masukan orang, tapi kita siap juga untuk menerima perkataan orang atau sekitar kita yang untuk membangun kita gitu. Nah, jadi itu semua itu bisa, asal kita memang bisa melihatnya itu dari sudut pandang yang benar gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita nggak baperan, nggak overthinking yang kayak begitu? Ya kita harus balikin lagi kepada firman. Itu sih kalau menurut saya. Karena firman Tuhan itu sangat sangat jelas ya, sangat jelas, sangat benar, dan itu yang menjadi kekuatan kita gitu. Nah, makanya kenapa kita perlu sekali ikut jazz, perlu dengar firman, karena ujung-ujungnya kita akan balik pada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Makanya Tuhan kan ada lagunya ya, apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, atau Yesus kau kebenaran. Nah, balik lagi, ajaran Yesus lah kebenaran. Jadi kita harus memang mau nggak mau relate kepada firman Tuhan gitu loh. Karena itulah yang benar gitu. Jadi kalau kita ngalami hal yang nggak enak, ya boleh kita kayak tadi ya, boleh kita jujur sama Tuhan. Aku nggak enak hati nih, kok aku diperkatakan seperti ini. Nah, tapi coba kita bawa ke Tuhan. Tuhan, pulihkan hatiku yang sakit, pulihkan, sambil kita terus bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mungkin itu proses untuk setiap kita. Karena nggak bisa loh, kita masih hidup di dunia ya, maksudnya kita ketemu sama orang yang mungkin cenderung untuk nyakitin kita, cenderung nggak bikin kita nggak enak gitu ya, tapi bagaimana sikap respon hati kita itu yang paling menentukan. Nah, kita kan juga dengan firman kan kita harus dewasa juga ya, dengan firmanlah yang mendewasakan kita, bagaimana cara kita bersikap, bertindak, berkata-kata. Nah, kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin belum kenal firman, hidupnya masih sembarangan. Jadi hal-hal yang itu yang jadi kita ngerti, oh kenapa orang itu ngomongin saya seperti ini. Oh, kita ngerti karena memang dia belum mengerti firman, belum tahu kebenaran, tingkat pemahamannya masih kurang. Jadi hal-hal itu yang mempengaruhi orang lain kenapa bersikap A, B, C gitu ya. Nah, jadi kalau aku pikir balik lagi kepada apa? Pondasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, semakin kita punya relasi yang dekat sama Tuhan, tingkat kedewasaan kita pun semakin lebih dewasa gitu nantinya. Nah, itu juga pun melalui proses gitu loh. Sampai benar-benar kita udah ibaratnya gini, kita udah punya imun tersendiri terhadap perkataan orang yang nggak beres. Itu nggak lagi mengacaukan pikiran kita, nggak bikin kita down, nggak bikin kita stres gitu ya. Nah, dulunya saya pun sama, mengalami hal yang sama gitu. Gampang banget saya, aduh nanti apa kata orang, atau gimana kata orang ini dan segala macam. Nah, itu bisa tanya aja sama suami saya yang ngomong tuh. Sering banget saya itu, apa kata orang ya, atau bagaimana ya, atau apa gitu. Nah, sementara dia cuek banget kan orangnya. Saya orangnya yang kadang-kadang suka, kok aku dikatain begini ya, kok aku dikatain begini ya gitu. Tapi buat dia sendiri, nggak nggak usah kamu harus punya telinga tuh yang tebal dong, jangan tipis telinga kamu. Sepanjang yang kamu tujuan kamu itu benar, nggak bertentangan dengan dosa, melakukan kebenaran, ya udah fokus aja kepada
tujuan kamu gitu. Itu yang paling penting. Nggak usah dengerin kata orang, nggak usah gampang baper, nggak bersyukur aja gitu. Kadang-kadang kalau kita melakukan kebenaran juga belum tentu semua orang itu bisa menerimanya saat itu juga. Tapi sepanjang kamu konsisten, sepanjang kamu komitmen, sepanjang kita punya relasi dan punya circle kita itu orang-orang yang memang takut Tuhan, aku rasa kamu punya support system ya namanya ya, support system yang buat kamu jadi kuat gitu. Kecuali kalau memang kitanya orang yang masih lemah Nah, kita tuh harus dikelilingi orang-orang yang mereka punya kekuatan, maksudnya mereka punya kekuatan doa, kekuatan iman yang kekuatan ya maksudnya kita harus punya pembimbing rohani lah gitu loh. Kita harus masuk dalam lingkungan komunitas gitu. Jadi itu yang akan ujung-ujungnya itu yang orang yang kalau menurut saya ya orang yang jujur untuk mau menasehati kita, orang yang jujur yang nggak munaroh lah ya, nggak munafik gitu loh. Di depan dia bilang A, di belakang bilang B gitu ya enggak. Tapi mereka-mereka yang jujur, yang mau tetap yang tetap mengasihi kita dalam kondisi kita apapun, walaupun mungkin sebenarnya nggak siap juga sih sebenarnya mereka dengan kondisi kita. Tapi at least mereka doain kita gitu kan. Sepanjang kita mau juga terbuka sama mereka. Itu sih menurut saya. Karena ya mau dia orang rohaniwan sekalipun ataupun mereka orang dunia, kita tuh nggak bebas yang dengan yang namanya tuh hal-hal yang kadang negatif yang kita terima atau hal yang nggak enak kita terima atau penderitaan apa yang kita terima itu nggak bebas dari itu, nggak ada jaminan. Tapi bedanya kalau kita punya komunitas atau kita punya saudara rohani gitu ya, atau kita ikut dalam kayak gini kita bahas firman, itu sangat menguatkan sekali menurut saya. Itu yang akan menjadi pegangan buat saya. Oh iya ya, begini kata Tuhan. Oh iya ya, saya ada teman atau sahabat yang doain saya. Apalagi kan kita punya tuh ya doa hari Selasa sama Jumat. Dan itu sangat menguatkan sekali. Tadinya kita pengen marah, oh Tuhan kasih Tuhan doa, teman-teman doain kita. Jadi itu membuat kita jadi sadar ya. Oh iya, kita tinggalkan lagi tuh kemarahan kita, kebencian kita. Memang nggak instan teman-teman, karena semua juga butuh proses ya. Tapi aku rasa firman Tuhan itu sangat mencuci semua hati kita yang marah, yang kesel, yang ngambek lah, yang baperan lah, yang malas bahkan ya. Nah, Tuhan akan ingatkan kita tujuan kamu, balik lagi tujuan kamu itu apa, panggilan kamu itu apa, kamu kan anak Tuhan, kamu harus jadi berkat. Jadi hal-hal yang semacam itu akan terus bernaung di kepala kita gitu. Sekalipun mungkin bukan bisa dibilang nih Bapak ini wah dia semangat untuk jazz, enggak juga teman-teman, dia pun fight untuk hal itu, dia pun kadang-kadang ya kayak tadi kan dia bilang dia udah nggak ada lagi semangatnya untuk lanjutin kuliahnya gitu, padahal sebenarnya tujuan Tuhan tuh dia lanjutin kuliah. Tapi kan hal-hal semacam itu hal yang manusiawi kalau menurut saya, tapi kan kita harus fight ya, kita harus lawan untuk kita fokus pada tujuan kita gitu. Itu sih, jadi kalau kita gampang baper ya agak rugi sendiri sih ya kalau kita terlalu overthinking dan kita bisa kendalikan mulut orang, pikiran orang, kita juga punya hak dong untuk kita bisa mengendalikan bisa kita juga punya kuasa dong, atau kita bisa juga milih untuk nggak mendengarkan perkataan orang, untuk nggak ikutan sama kayak dia membalas yang jahat dengan yang jahat, nggak bisa mengontrol pikiran kita untuk kita tetap bersyukur dengan segala apapun, bersyukur ada orang yang nyakitin kita, jadi kita tambah kuat nih ya. Gue seberapa kuat sih, jadi kalau menurut saya tuh uji ketahanan kalau saya sekarang ini di tengah-tengah kondisi begini. Ketahanan apa? Ketahanan emosi lah, ketekanan hidup lah ya, ketekanan banyak masalah-masalah. Nah, uji ketahanan nih, sampai mana saya bertahan? Nah, puji Tuhan, di tengah-tengah pandemi kita semua masih sehat. Itu pun udah ketahanan yang luar biasa. Puji Tuhan kita masih hidup. Puji Tuhan kita masih dikasih nafas kehidupan, masih bisa pede, masih bisa jazz, masih bisa makan ya, masih punya pekerjaan, masih bisa urus sana sini. Itu pun hal yang kita syukurin daripada kita pusing mikirin nyinyiran orang, perkataan orang ya. Lebih baik kita muji-muji Tuhan. Itu kalau buat saya. Jadi itu lebih efektif untuk mengurangi rasa stres kita. Karena hanya Tuhan loh yang ngasih pengharapan serius. Saya ini pun bukan dalam kondisi baik ya. Adik saya juga lagi sakit, suaminya juga sakit gitu ya. Adik saya nggak sakit sih, tapi dia lagi hamil mau lahiran. Suaminya juga sakit. Betapa perihnya hidup yang dia rasain. Tapi saya bagaimana caranya saya sebagai kakak juga harus bisa kasih support yang besar buat dia, karena dia pikir aduh Kak ini penderitaanku kok nggak berujung ya, kok Tuhan itu nggak baik ya, kok Tuhan itu lalala dan segala macam, dia bilang itu all the time God is good, saya bilang gitu.
God is good all the time. Jadi you harus punya kekuatan itu, ya. Melihat sesuatu yang tidak sesuai harapanmu itu menjadi suatu anugerah. Kalau semua sesuai harapanmu, itu bukan Tuhan. Tuhan itu nggak pernah main di zona-zona yang sesuai dengan harapan kita. Dia bikin sesuatu yang di unlimited. Jadi kita nggak bisa kebayang apa yang terjadi. Siapa yang nyangka di kondisi dia yang begini, suaminya harus sakit. Dia hamil besar juga kan. Itu kan bukan sesuatu yang enak ya gitu. Mana biaya juga udah tau lah ya kalau namanya sakit. Sakitnya ini bukan baru teman-teman, udah dari pas kapan, tapi nggak sembuh-sembuh. Diperiksa yang sini kumat, yang ini mau diperiksa, yang sini kumat, bayangin. Dan papa saya yang jadi supirnya jadinya sekarang. Kebayang kan? Tapi puji Tuhan, haleluya. Semua kita sehat, semua baik ya. Adik saya di tengah-tengah pergumulan ini, untungnya papa saya tuh sehat. Mungkin kakinya tuh sakit juga sih, karena dia kan ada asam urat juga. Tapi dia fight untuk hal itu. Dia nggak manja-manja. Padahal papa saya juga udah tua kali ya, udah opa-opa gitu. Tapi dia fight untuk anaknya. Nah, kita ini masih cemen kalau gue bilang ya, kalau kita hanya baper untuk masalah yang nggak penting gitu ya, baper untuk masalah yang aduh kenapa ya gue diginiin, kenapa ya gue ngapa sih penderitaan ini, kayak kesannya kita yang paling menderita sedunia gitu. Hello, jangan teman-teman ya, jangan. Bersyukur harus banyak-banyak dari keluar dari mulut kita. Kenapa sih hidup gue kayak gini, kenapa sih gue nggak cantik gitu, kenapa sih gue nggak sekaya dia, kenapa sih gue nggak seberuntung dia. Hello, kamu tuh beruntung dan kamu berharga. Dan Tuhan tuh sangat menyayangi kamu all the time. Jadi berjuang, semangat kita semua. Itu aja teman-teman, jangan biarkan saya ngalah-ngalahin Bapak yang bicara ini ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat Devina. Luar biasa. Nah, itu kalau istri saya ngomong mungkin lebih tepat ya. Karena saya orangnya cuek dan istri saya orangnya sangat begitu peduli, bahkan hal-hal yang kecil pun dia sangat memperhatikan. Kalau saya kan cuek. Ya semoga memberkati. Dan tetap semangat, tetap terus berdoa. Tuhan menyertaimu. Nah, karena sudah mau jam 8, gitu ya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke dalam paparan. Oh, baik. Mungkin kita lanjut ke paparan. Nah, saya akan paparkan beberapa poin. Hari ini agak lebih banyak ya, lebih detail daripada yang minggu lalu. Nah, kita akan coba pelan-pelan, gitu ya.